Ini bukan justru sebagai simbol kecintaan dia terhadap Pak Jokowi, tetapi sebagai simbol dia ingin menghancurkan Pak Jokowi itu sendiri, Pak. Dengan kemudian mengatakan Jokowi memiliki syarat yang terpenuhi sebagai seorang nabi, justru itu akan membuat Jokowi akan semakin lebih tambah dikecam dan diancam. Pengetahuan umumnya adalah nabi terakhir itu adalah Muhammad yang hari ini kita imani gitu. Tetapi ketika kemudian ada lagi, maka jelas wajib bagi sosok yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, maka pantas baginya untuk darahnya ditumpahkan. Apakah dia menginginkan demikian? Atau kalau memang ini udah masuk akhir zaman, makanya udah banyak orang seperti ini. Dan ini adalah bentuk daripada kesesatan aliran. Sebetulnya cara pandang seperti ini memang pantas sih, pantas membutuhkan sosok nabi baru. Jokowi ada Kak. Kita. Jadi kemarin ini pemberitaan menyangkut soal masalah masih tentang Jokowi. Masih gitu terkait lingkungan keluarga Jokowi ini. Masih berkaitan dengan itu dan masih menyangkut soal masalah PSI juga. Nah, jadi masih satu ini mangkuk mereka. Iya, satu lingkaran ya, satu lingkaran. Di mana bahwa salah satu kader PSI menyebutkan bahwa Jokowi itu sudah masuk nominasi sebagai nabi. Ya. Jadi sudah memenuhi syarat, syarat untuk menjadi seorang nabi. Gitu. Secara keseluruhan mantan Presiden RI ini sudah memenuhi syarat. Presiden ketujuh ya, Presiden ketujuh, ya. Memenuhi syarat. Lalu selanjutnya dia katakan bahwa ini kan sudah memenuhi syarat, tapi mungkin karena Pak Jokowi ini belum mau jadi nabi, karena dia ingin dekat dengan rakyat. Makanya hidupnya masih gitu-gitu aja tuh, porsinya segitu aja. Pertanyaannya siapa mau kasih beliau jadi nabi gitu? Terus selain daripada itu emang syarat menjadi nabi apa sih gitu? Turut serta dalam berpolitik praktis, gitu ya? Terlibat dalam urusan politik dinasti, terlalu berlebihan atau seperti apa gitu. Nah, hal ini nih harus didudukkan dulu biar nanti tidak ada mix definisi antara nabi yang dipahami secara umum dengan nabi yang kemudian dimaksudkan oleh salah satu anggota PSI ini. Iya. Nah, gitu. biar tidak simpang siur ya. Ya, gitu. Apakah indikator menjadi nabi yang dimaksudkan adalah mesti harus turun slogan itu misalnya, lalu kemudian melakukan belusukan-belusukan, karena itu juga kemudian disebutkan kalau saya tidak keliru di situ. Disebutkan bahwa karena dia sudah mendapatkan berbagai macam hinaan, fitnaan, tetapi Pak Jokowi ini dengan santai merespon dan dia lebih ke bersama masyarakat dibandingkan merespon hal-hal yang menyangkut terkait dengan fitnaan terhadap dirinya itu. Ya, tapi banyak yang di penjara kok. Itu. Jadi ini satu fanatisme yang amat sangat membabi buta menurut saya. Dari kader ini. Dan dengan pernyataan ini ya, karena ini malah justru kemudian memicu gitu. Ini bukan justru sebagai simbol kecintaan dia terhadap Pak Jokowi, tetapi sebagai simbol dia ingin menghancurkan Pak Jokowi itu sendiri, Pak. Dengan kemudian mengatakan Jokowi memiliki syarat yang terpenuhi sebagai seorang nabi, justru itu akan membuat Jokowi akan semakin lebih tambah dikecam dan diancam. Ya, ya. Pengetahuan umumnya adalah nabi terakhir itu adalah Muhammad yang hari ini kita imani gitu. Tetapi ketika kemudian ada lagi, maka jelas wajib bagi sosok yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, maka pantas baginya untuk darahnya ditumpahkan. Apakah dia menginginkan demikian? Ya kan? Apakah menginginkan demikian? Apakah dia menginginkan Jokowi darahnya dihalalkan? Atau seperti apa? Nah, jadi ini sesungguhnya bukanlah narasi-narasi pujian dengan mengangkat ya sebahagian ya amat kecil sekali gitu loh. Prestasi daripada Pak Jokowi yang dianggap olehnya ini adalah merupakan bagian daripada sifat-sifat kenabian. Padahal kekeliruan yang fatal. Nah gitu kan, sifat-sifat kenabian itu ya bukan sebagaimana yang kemudian dia maksudkan. Lalu kemudian dia mencoba untuk meresonansi dengan nabi itu
bisa bermakna luas gitu. Nah itu konteks yang berbeda sesungguhnya. Ketika kemudian dia menggunakan kata frasa Nabi itu sendiri, maka sesungguhnya pada umumnya untuk Indonesia mayoritas adalah negara keagamaan misalnya. Saya menyebutnya negara keagamaan karena hanya orang-orang beragama saja lah yang kemudian dapat hidup di Indonesia kan, diakomodir segala bentuk hak dan kewajibannya di dalam negara, gitu. Nah, ketika kemudian kata itu diucapkan gitu, dia mengungkapkannya di Indonesia, maka sudah secara langsung orang memaknainya adalah yang disebut dengan Nabi itu ya, sebagaimana kemudian 25 Nabi yang kita kenal. Berarti kalau tambah Jokowi 26 nih. Ya berarti 26. Walaupun sebetulnya itu wajar sebenarnya, wajarnya tuh begini. Orang Indonesia tuh kebanyakan orangnya tuh ODGJ, Pak. Ya, karena tiba-tiba kemudian ada yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi gitu. Ya, gitu itu tuh banyak tuh. Jadi modus-modus operandi gitu ya. Untuk mengambil banyaknya keuntungan itu, kemudian orang itu mencoba untuk mendeklarasikan dirinya itu adalah sebagai seorang nabi. Nah, pada konteks ini walaupun sesungguhnya Jokowi tidak mengatakan dirinya adalah sebagai seorang nabi, tetapi kemudian dengan anggota PSI ini misalnya mengatakan bahwa Jokowi telah memiliki atau terpenuhi syarat-syarat sebagai seorang nabi, maka sesungguhnya ini adalah kekeliruan yang fatal dan ini amat sangat mengancam Jokowi secara pribadi itu sendiri. Jangan sampai dia mencoba untuk mencoba untuk mensimbolisasikan Jokowi, kecintaan dia terhadap Jokowi itu dengan mengatakan hal demikian, Jokowi itu memenuhi syarat sebagai nabi, malah justru itu menjadi petaka sebagai untuk Jokowi itu sendiri. Saya mengatakan sebagai petaka bagi Jokowi, kenapa? Karena tadi di Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Tatkala kemudian dan Muslim itu sendiri mengamini bahwa nabi yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Tatkala kemudian ada nabi lain selain daripada Nabi Muhammad, maka halal baginya darahnya untuk ditumpahkan. Atau kalau memang ini udah masuk ke akhir zaman, makanya udah banyak orang seperti ini. Dan ini adalah bentuk daripada kesesatan aliran. Sebetulnya cara pandang seperti ini memang pantas sih, pantas membutuhkan sosok nabi baru. Jokowi ada Kak. Nah, maksudnya gini, atau memang sengaja ini adalah bagian dari by design yang sengaja dibuat di lingkaran PSI ini agar nama Pak Jokowi ini selalu diskusikan, atau mungkin bagian dari pengalihan isu yang terjadi di Papua sana. Di mana ada 2 kapal yang itu ada nama Ibu Riana sama Pak Jokowi. Baik, kita kesampingkan yang kedua. Kita bicara dulu yang pertama menyangkut soal masalah by design. Apakah kemudian ini by design atau tidak gitu? Kan masalahnya kan PSI ini kan ketua umumnya kan anaknya Pak Jokowi. Kan nggak mungkin, pasti sebelum keluar ke publik udah pasti kan diketahui sama internal PSI ini kan. Nah jadi gini, jika kemudian dikatakan bahwa ini adalah by design, maka sesungguhnya ini adalah desain yang keliru dan desain yang amat sangat fatal. Ini kekeliruan berpikir yang menciptakan desain yang amat sangat error. Nah kita sebutkan begitu. Kenapa? Karena jika memang mau ingin menciptakan suatu pola desain untuk mengalihkan isu misalnya dari satu peristiwa yang diperbincangkan dan disoroti secara nasional misalnya, disoroti oleh banyaknya mata di sana misalnya, maka sesungguhnya yang harus difikirkan adalah bagaimana desain yang bagus yang kemudian malah justru mereduksi perbincangan publik, bukan malah justru kemudian memunculkan perbincangan publik. Nah kan begini misalnya, dengan memunculkan sifat-sifat kenabian pada sosok Jokowi ini bukan malah justru mereduksi perbincangan Jokowi dalam segala macam hal, tetapi malah justru kemudian malah Jokowi ini bakal mencuat terus. Ini terlepas daripada soal masalah politiknya makanya itu. Politik praktisnya bisa saja menguntungkan Jokowi dengan kemudian selalu diperbincangkan, dibilang elektabilitasnya sesungguhnya. Tetapi ini pola desain yang menghancurkan. Jadi Jokowi malah justru akan dicap sebagai orang yang ber-ODGJ, Pak. Ya, dan kelompok-kelompoknya ada ODGJ gitu loh. Dan orang bakalan memaklumi gitu loh. Ada kapal atas nama Pak Jokowi dan juga kemudian Bu Iriana. Itu malah justru dianggap pantas saja. Disebabkan kenapa? Ini adalah skema yang dimainkan oleh orang-orang yang cara pikirnya adalah error. Jadi seperti itu. Nah,
Maka ketika kemudian bicara dalam konteks by design untuk bisa mereduksi perbincangan publik, katakanlah menyangkut soal masalah peristiwa-peristiwa yang hari ini disoroti, masalah Papua, masalah kapal-kapal yang bernamakan Pak Jokowi dan Ibu Riana, masalah Aceh. Ya, yang harus dilakukan adalah tentang bagaimana melakukan proses peralihan isu itu dengan cara mendesain pola yang baik untuk bisa mereduksi perbincangan awal. Lalu kemudian ini dinaikkan gitu loh. Misalnya menciptakan kebaikan-kebaikan Jokowi, bukan malah justru kemudian memunculkan yang dimana orang memvonis Pak Jokowi malah justru sebagai kelompok, dan kelompok-kelompok ini divonis sebagai orang-orang yang ber-ODGJ gitu loh, memiliki cara paham yang keliru, memiliki cara pola berpikir yang tidak sehat di situ. Saya melihat ini terlalu berlebihan, Mas Ahmad. Ini terlalu berlebihan. Dan kita sayangkan dengan pernyataan-pernyataan seperti ini malah justru kemudian menghadirkan ketidaknyamanan bagi seorang Jokowi itu sendiri. Saya yakin sungguh ketika kemudian orang akan terlalu berlebihan di dalam memperbincangkan masalah ini resikonya amat sangat berat bagi Pak Jokowi itu sendiri. Gitu. Tadi misalnya saya bilang ketika kemudian mengamini Jokowi memiliki sifat-sifat kenabian dan mau dideklarate sebagai seorang nabi misalnya, maka hati-hati. Jokowi ini adalah mantan presiden ke-7 Indonesia. Dia patut untuk pula dijaga. Jangan sampai malah justru dicelakakan oleh anak bangsa sendiri dikarenakan kemudian hal-hal seperti ini nih. Lalu yang kedua, kita malah justru semua anak bangsa, baik yang mengatakan atau yang tidak mengatakan, mayoritas yang kemudian merasa ini sesuatu yang sampah gitu, misalnya pernyataan seperti ini. Itu malah justru kemudian divonis oleh masyarakat dunia bahwa rupanya Indonesia itu dipimpin oleh orang yang tidak benar cara pikirnya dan orang yang tidak sehat pola pikirnya. Gitu. Atau mungkin karena orang-orang seperti ini sehingga salah satu tokoh Muslim di bangsa ini, sebut saja Zakir Naik, mengatakan bahwa negara Muslim terbaik itu di Malaysia, bukan Indonesia. Karena salah satu faktor seperti ini kali ya. Negara Muslim terbaik itu di mana? Di Malaysia, bukan di Indonesia. Ya sebetulnya kan kalau misalnya ya pernyataan Zakir Naik itu karena mengatakan bahwa di Malaysia itu semua Muslim itu terintegrasi dalam satu golongan. Sama halnya dengan Indianya, semuanya terkumpul menjadi satu. Kalau di Indonesia banyak golongannya. Nah, banyak pahamnya. Ada kemudian ada yang tergolong di dalam NU, ada yang tergolong dalam Muhammadiyah, ada yang di Persis, ada yang di LII, ada yang apa segala macam. Banyak banget kan begitu. Tapi gini, kita lihat bahwa kalau dan ada juga begini, ada golongan sesat juga. Ini kan yang tadi kita sebutkan itu kan golongan-golongan baik, misalnya Muhammadiyah, kan golongan aswaja semua nih. Tapi kalau golongan yang mendeklarasikan Nabi ini golongan sesat semua. Nah, jadi ini wajar. Indonesia tuh banyak, beragam. Iya, makanya itu maksudnya gini. Kita lihat bahwa Pak Jokowi dari tahun ke tahun jadi presiden kan, sampai udah jadi presiden nih, setiap pernyataan yang menyangkut dirinya itu tanpa menunggu waktu yang lama tuh untuk meresponnya. Sedangkan kejadian ini sudah 1 kali 24 jam. Pak Jokowi belum merespon terkait dengan soal ini. Itu yang kenapa tadi saya katakan bahwa maksudnya dugaan kita ini adalah bagian dari by design yang sengaja dibuat. Kan? Ya, bisa. Karena sampai detik ini kan belum ada respon dari Pak Jokowi. Dan kita lihat saja bagaimana cara pola pemetaan persoalan di publik ya oleh Pak Jokowi itu sendiri, baik ketika kemudian dia menjabat sebagai presiden 2 periode hingga sampai ketika selesainya. Kita lihat saja gitu loh, jangankan bilang ini Pak, masyarakat demo, mahasiswa demo gitu loh, ribuan mahasiswa datang depan istana. Apakah Pak Jokowi punya reaksi baik? Nggak ada. Apakah reaksi positif baik dari Pak Jokowi untuk kemudian datang menjumpai mahasiswanya, berbincang langsung dengan mereka? Nggak ada. Malah justru keluar lewat pintu belakang, lalu pergi kunjungi itu apa tuh hewan-hewannya yang jauh lebih kemudian penting ketimbang menjumpai keterwakilan masyarakat yang bicara soal masalah persoalan negara. Gitu. Jadi saya mau ingin bilang dalam perkara ini bahwa begitulah Pak Jokowi. Dia tidak langsung begitu ada peristiwa muncul yang dimana itu mengaitkan tentang dirinya, tidak langsung semerta-merta menanggapi hal itu, mendiami dulu perkaranya. Dan begitulah cara Pak Jokowi di dalam konteks kita melihat cara dia menyikapi persoalan-persoalan di bangsa ini yang dimana itu berkaitan langsung dengan namanya misalnya. Ketika kemudian dia
2 periode menjadi presiden dan setelah ini itu kan sama saja, ya kan? Nah itu misalnya sampai hari ini kan Pak Jokowi kan slow respon kita sebutnya begitu ya. Walaupun udah baca tapi belum balas. Jadi dibiarkan dulu pertengkaran itu kemudian nanti baru kemudian kita lakukan aksi di situ misalnya. Biarkan dulu pertikaian menyangkut soal masalah gugatan ijazah palsu itu memblow up dulu. Orang bincang-bincang, barulah kemudian kita ke sana lapor balik gitu misalnya. Kan begitu. Oh, apalagi baru 1-2 kali 24 jam. Nanti dulu sampai kemudian meledak, kalau bisa tuh sampai semua platform media sosial itu meledak pun gitu ya. Biar orang fokusnya ke yang ini ya. Ya, fokus di satu titik nih isunya. Betul. Dan jadi seperti itu. Nah, ini perkara yang amat sangat sebetulnya ini tidak begitu urgent banget gitu. Ketika bicara soal masalah Jokowi yang dinyatakan memiliki sifat-sifat kenabian itu misalnya. dia pantas menjadi nabi misalnya ya. Nah, gitu. Ini sebetulnya ini barang sampah gitu loh. Dan tidak pantas bagi kelompok-kelompok intelek untuk bicara soal masalah hal-hal sampah gitu. Karena yang hanya gitu bicara tentang sampah adalah orang-orang yang punya cara pandang yang sampahan pula. Nah, jadi kita ingin mengatakan dalam perkara ini bahwa perkara ini tidak begitu kemudian penting banget gitu. Berarti yang paling terpenting adalah perkara-perkara yang hari ini mengancam eksistensi kenegaraan kita. Eksistensi negara Indonesia sebagai negara-negara kepulauan misalnya, yang kemudian hari ini salah satu pulau di antara negara-negara kepulauan ini kita sebut saja Pulau GAG misalnya. Nah, ini malah justru kemudian diancam atas nama investasi dan atas nama hilirisasi. Nah, ini. Jadi ini itu masih ada tarikannya bagi mereka. Nah, ini yang harus sesungguhnya kita mesti bicara secara intens perkara ini, karena ketika kita lihat dari aspek kebijakan hukum pemerintah hari ini misalnya, politik hukum pemerintah hari ini malah justru tidak menyasar pada ruang substansi perbincangan masyarakat, ruang substansi sorotan masyarakat, malah justru kemudian dia beralih kepada sesuatu yang tidak disoroti oleh masyarakat. Misalnya saja yang harusnya PT GAG lah yang kemudian dicabut, karena itulah yang kemudian disoroti oleh masyarakat. Tapi pemerintah malah justru kemudian mencabut 4 yang tidak melakukan operasi itu. Nah, ini kan yang dibicarakan apa, yang dicabut apa gitu. Yang ngomong siapa, yang dipukul siapa, kan begitu kurang lebihnya. Nah, jadi saya kira dengan perkara ini yang jauh lebih penting kita bicarakan, dan ya ketimbang kita bicara soal masalah Jokowi memiliki sifat kenabian gitu. Karena jangan sampai kekhawatiran kita malah justru dicap orang-orang yang tidak sehat gitu loh. Orang-orang yang berpaham ODGJ malah justru. Nah, gitu. Jadi mungkin partai satu itu isinya itu orang-orang. Nah, ini ini pujiannya terlalu pujiannya terlalu kebangatan kepada Pak Jokowi. Ya, nggak jadi soal. Silahkan tokohkan Pak Jokowi. Iya. Karena sebelumnya kan Ade Armando ngomong juga dengan hal yang sama terkait dengan pujian terhadap Jokowi kan. Ini muncul lagi satu nih. Ya, jadi tidak apa-apa, silahkan. Artinya jika kemudian Jokowi mau ingin ditokohkan di dalam PSI, silahkan. Tokohkan beliau dengan hal-hal yang sifatnya baik. Jangan tokohkan beliau dengan hal-hal seperti ini, yang dimana kita sayangkan secara bersama. Karena ini mengancam nyawa dari Presiden Indonesia itu sendiri. Ini tapi kalau ini Alhams, mungkin kalau salah nanti diklarifikasi aja, disampaikan aja kawan-kawan di kolom komentar. Kalau memang masuk ke unsur penistaan, unsur agama nih, bisa masuk ke ini nggak ya? Bagian dari penistaan atau enggak nih? Tidak, karena ini tidak berkaitan dengan soal masalah keagamaan ya. Tidak bicara soal masalah sindiran terhadap agama tertentu, tapi ini bicara soal masalah personality Jokowi saja. Nah, jadi ini tidak masuk di sana soal masalah penistaan, bukan. Tetapi justru tadi yang kita sayangkan karena 25 nabi itu adalah pengetahuan umum. Dan mayoritas Islam di Indonesia dan Islam ya, dalam keyakinan Islam itu setelah Nabi Muhammad itu udah gak ada tuh. Nggak ada. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka ketika ada yang ingin mendeklarasikan dirinya sebagai nabi berarti tentunya nabi palsu, dan baginya halal darahnya ditumpahkan. Nah, jangan sampai
kita menyayangkan pernyataan-pernyataan seperti ini yang justru kemudian mengancam nyawa mantan presiden ke-7 kita. Nah, jangan. Kalau toh mau ingin menokohkan Pak Jokowi, silahkan ditokohkan dengan cara-cara yang baik. Misalnya, Pak Jokowi pernah memimpin dengan gaya begini, bagus segala macam. Gaya rakyat ya. Itu sesuatu yang baik kan begitu. Silahkan mau angkat Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, silahkan. Itu bagus. Nggak jadi soal. Asal jangan kemudian menokohkan Pak Jokowi, memuji Pak Jokowi dengan bahasa-bahasa yang malah justru kemudian bernuansa dan berorientasi pada petaka bagi Pak Jokowi itu sendiri dan mengancam nyawa mantan presiden ke-7 Indonesia yang menjadi kebanggaan semua masyarakat Indonesia gitu, yang pernah mengenalnya sebagai mantan presiden ke-7, pemimpin 2 periode itu. Jadi seperti itu sama-sama. Kalau terlalu panjang lebar masalah ini kita perbincangkan. Kalau Pak Jokowi ini jadi nabi nih, seandainya nih kan, saya berpikir siapa pengikutnya? ada orang. Oh gitu. Oke. Bisa jadi orang-orang yang di Projo nih, itu yang pengikutnya tuh. Pertama. Ini ini ya kan, karena di Projo ini kan mereka loyalis banget gitu, sampai mau bikin partai gitu umumnya ini gitu kan. Iya betul sampai bilang Pak Jokowi sebagai nabi kan betul kalau itu. Aduh. Nah, tadi saya di jalan saya berpikir bahwa seandainya memang betul Pak Jokowi nanti mengiyakan bahwa dia sebagai salah satu nabi setelah Nabi Muhammad, maka pengikut pertama yang mengikuti jejak Pak Jokowi ini orang-orang di Projo nih. Sebelum orang lain tuh. Masya Allah. Itu mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi karena sesuatu akan buruk bagi semua bangsa Indonesia tatkala kemudian hal itu terjadi. Di mana dunia bakal memvonis bangsa Indonesia dipimpin oleh orang yang tidak benar cara berpikirnya. Orangnya ya ODGJ malah justru memiliki sifat-sifat ODGJ, bukan memiliki sifat kenabian malah justru. Nah, jadi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi dan kita menyayangkan kondisi ini. Silahkan lakukan pemujian kepada Pak Jokowi dengan cara-cara yang benar, yang elegan, jangan dengan cara-cara yang kemudian mengancam nyawa Pak Jokowi itu sendiri. Gini, terakhir nih, mari kita bicara soal masalah hal yang jauh lebih besar dalam negara ini ketimbang kemudian harus mendeklarasi Pak Jokowi itu sebagai seorang nabi. Seperti itu Mas Ahmad. Gitu ya? Ya, karena udah asar. Jadi kita koma dulu. Terima kasih banyak Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.